Nah, sekarang pentingnya rehabilitasi medis di sistem kesehatan itu apa sih, Mas? Oh ya, ini sebetulnya karena saya masih sampai sekarang juga tergabung dengan Global Rehabilitation Alliance ya. Jadi Hmm. ini adalah salah satu organisasi internasional yang memayungi sekarang tuh ada 18 anggota NGO internasionalnya. Eh, kita melakukan studi terkait bagaimana sih sebetulnya rehabilitasi ini untuk penyandang disabilitas dan apa kaitannya terutama dengan Sustainable Development Goal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya di BN Hanover. Sebelumnya saya mohon maaf ke audiens yang hadir, baik itu di Zoom maupun di YouTube, karena tadinya kita akan mengadakan acara dengan Teh Dokter Gigi Tantri Maulina membahas tentang nyeri pada wajah dan juga orofacial pain. Atau mungkin untuk orang umum lebih pahamnya kesehatan gigi lah ya, untuk lebih mudahnya. Nah, namun tadi pagi sekitar 2 atau 3 jam lalu saya mendapatkan kabar dari Teh Tantri bahwa keluarga beliau ada yang sakit dan sekarang ada di ICU di Bandung ya, di Indonesia. Jadi beliau minta izin untuk di reschedule atau ditunda. Nanti penundaannya sendiri belum tahu kapan, insya Allah nanti dikabarkan lebih lanjut lagi. Jadi sekarang saya yang harusnya jadi host malah jadi bintang tamu. Boleh dibilang ini dadakan ya, karena baru 2 atau 3 jam lalu kabarnya juga. Nah, di sini saya akan membahas tentang rehabilitasi medik dan kaitannya dengan disabilitas dan bagaimana sebetulnya masyarakat inklusif sehingga untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan Sustainable Development Goals yang diwacanakan oleh United Nations atau PBB. Dan saya sendiri bukan dokter rehabilitasi medik, jadi kalau nanti ada pertanyaan, mungkin karena saya lebih ke arah public health policy, jadi kebijakan kesehatan masyarakat di sistem kesehatan. Kalau untuk memudahkannya, tapi saya nggak tahu nih bahwa orang umum nanti mudah mengerti atau tidak. Uh, Ya, dan sekarang yang menjadi host ini adalah Mas Zul. Dia sebetulnya keren sekali dan bakal menjadi guest star bintang tamu selanjutnya. Kira-kira 2 minggu lagi akan saya ajak. Jadi dia juga bisa lihat sebetulnya seperti apa sih biasanya kalau misalkan di BN Hanover ini. Nah, sekarang saya persilahkan Zul untuk mengambil alih sebagai host. Silakan Mas Zul. Iya, terima kasih kepada Mas Boya atas kesempatannya nih. Baru kali ini saya diberikan kesempatan jadi host tiba-tiba, baru dihubungi 2 jam lalu. Terus nanya apakah bisa jadi host. Tapi memang kebetulan kesempatannya sangat menarik sekali dan topik yang akan kita bicarakan hari ini juga saya pikir juga sangat menarik ya. Terkait juga dengan masalah rehabilitasi medik dan bagaimana sebetulnya nanti ke depannya kita bisa menjadi masyarakat inklusif untuk teman-teman dengan penyandang disabilitas juga. Sebelumnya nih, karena kan biasanya Mas Boya ini kan sebagai bintang tamu, salah, jadi sebagai host. Sekarang jadi bintang tamu pertama kalinya mungkin buat teman-teman ataupun rekan-rekan penyimak juga di sini ada baiknya mungkin sedikit perkenalan dulu lah. Siapa sih sebetulnya Mas Boya Nugraha itu? Karena ya nanti biar kita bisa makin akrab berbincang dan nanti juga tahu bagaimana mungkin dari situ juga akan muncul banyak pertanyaan terkait dengan topik yang akan kita bicarakan ke depannya juga. Nah, Mas ya. Mungkin Ya, mulai dari lahir di mana, terus bagaimana besar dan lain-lain sampai akhirnya sekarang bisa menjadi bisa punya channel dengan nama BN Hanover gitu. iya, terima kasih banyak Mas Zul. Tapi mohon maaf sebentar, saya ini kan lagi eh, YouTube-nya. Saya nyalakan lagi YouTube-nya, bentar. Karena sebetulnya sepertinya belum live dan sudah ada yang menunggu. Bentar ya. Banyak ya ini channelnya ya kebetulan ya. Nah, Mungkin ada baiknya juga punya Instagram Mas. Live Instagram kali. Jadi makin seru. oh iya, itu ide bagus, sebetulnya sudah ada Nah, Instagram khusus BN Hanover ya, nah. untuk acara YouTube ini. Jadi mungkin nanti bisa di.
Nih. Oh, nah, sekarang sudah ada, sebetulnya di YouTube sudah ada 3 orang yang menyaksikan. Nanti di YouTube juga, oh, ini format acara. Sebelumnya saya jelaskan dulu format acaranya, ya. Jadi ini adalah Hmm. kita ngobrol. Jadi Hmm. siapapun nanti bisa langsung bertanya setelah saya misalkan menjawab salah satu pertanyaan. Bisa juga di chat kalau yang nggak mau open mic itu, baik itu di YouTube maupun di Zoom. Nah, Hmm. sekarang kembali ke pertanyaan dari Mas Jul, siapa saya? UMA ya. UMI gitu ya. Sebetulnya saya sendiri berasalnya dari Bogor, dari Indonesia, yang latar belakang saya sebetulnya jauh dari rehabilitasi medik dan juga disabilitas. Bahkan saya sendiri tidak punya keluarga yang disabilitas ya kalau seingat saya. Mungkin karena penyakit-penyakit lain, iya. Kemudian saya menyelesaikan pendidikannya sampai dengan S1 itu di Indonesia. Terus dapat kesempatan untuk S2, mendapatkan beasiswa di Korea, tepatnya di kota Seoul, Korea Selatan tentunya, di Korea Institute of Science and Technology, tapi universitasnya adalah University of Science and Technology yang berlokasi di Daejeon, di kota lain di Korea Selatan. Kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk S3 di Hannover Medical School, nih sama dengan si Abang Zul ini yang super keren, kita lihat nanti. Dan saya S3-nya itu di Departemen Rehabilitasi Medik Hannover Medical School. Jadi dari situlah saya sebetulnya mulai terlibat dengan topik-topik rehabilitasi dan disabilitas. Mungkin untuk singkatnya seperti itu. Silakan, Bang Zul. Oke, menarik juga ya. Jadi pertamanya awal itu dari S2-nya itu tentang studi apa, Mas? Oh, saya lebih ke arah biomolekular science, tapi penelitiannya dengan menggunakan hewan percobaan tikus, lebih ke arah Mhm. neurotoksikologi. Hmm. Also dari neurotoksikologi terus loncat ke rehabilitasi medik ya. Keputusan ke loncat ke rehabilitasi medik sendiri kenapa tuh waktu itu? Oh, sebetulnya itu bukan ini ya. Saya sejak sebelum selesai S2 sendiri, saya pengen S3 lanjut Hmm, gitu ya. hmm, hmm, Terutama di Eropa. Sebetulnya saya apply ke banyak universitas yang hmm, menawarkan program, terutama di bidang biomolekular science. hmm, Nah, padahal banyak sekali ya, terutama di negara-negara Eropa, saya mengirimkan lamaran saat itu. hmm, Sampai satu ketika saya mendapat kesempatan untuk diwawancara di Gießen, Universitasnya hmm, University of Gießen, tapi kampusnya sendiri Max Planck Institute for Heart and Lung. hmm, Itu hmm, karena dibiayai juga transportasi dan akomodasinya dari mereka. Nah, ke hmm, depan saya juga melamar ke rehabilitasi medik Hannover Medical School saat itu karena ada lowongan. hmm, hmm, Tapi mereka nggak mengundang langsung gitu ya. Jadi hmm, setelah sebelum saya sampai di Gießen untuk interview di sana, saya hmm, ngabarin ke beberapa profesor yang saya lamar juga gitu ya hmm, posisinya. hmm, Bahwa saya akan ke Jerman karena ada tawaran untuk interview di Gießen. Terus hmm, silakan datang saja ke Hannover gitu kan. hmm, Malah ujung-ujungnya nyangkutnya di Hannover, tidak di Gießen gitu. Itu cerita singkatnya. Tapi ah, waktu itu mereka lebih melihatnya karena saya mempunyai skill di hmm, animal model waktu saya hmm, melakukan penelitian di Korea hmm. saat S2. Jadi Oh, seperti hmm. itulah kaitannya. Menarik juga ya. Jadi ceritanya sebetulnya agak kadang-kadang takdir yang membawa kita ke tempat sesuatu ya. Mungkin nanti Betul. selanjutnya temanya bisa jadi kayak itu juga, Mas. Cerita tentang perjalanan pendidikan Mas Boya hingga saat ini. Nah, sekarang balik lagi ke topiknya, Mas. Mungkin buat teman-teman atau yang lainnya juga ya, mungkin belum eh, nggak terlalu banyak bersinggungan atau tidak banyak bersinggungan dengan mohon maaf dengan topik rehabilitasi medik dan disabilitas. Nah, sebetulnya definisi apa sih rehabilitasi medik dan gimana apa definisi yang tepat untuk disabilitas saat ini? Karena kalau menurut yang saya dengar sampai saat ini kan kayaknya definisi disabilitas pun banyak berubah ya terkait dengan zaman. Artinya sekarang bukan hanya orang-orang yang dengan mohon maaf ya dengan dengan ada yang mau bertanya atau bagaimana ini?
Enggak, belum ada yang Belum tadi. ada ya. Tadi saya lupa tidak mematikan ini apa yang lainnya yang di laptop apa loudspeakernya. Oke, Baik. sekarang saya ingin menjawab terkait Ya, dengan sip. pertama definisi rehabilitasi ya. Sebetulnya definisi rehabilitasi itu boleh dibilang ada dua definisi. Pertama terkait dengan strategi kesehatan atau health strategi. Jadi lebih ke arah level Zul mungkin sebagai dokter tahu ya bahwa strategi kesehatan itu ada 5: promotif, kuratif, paliatif, dan juga kemudian ada rehabilitatif. Nah, di situ sebagai health strategi. Kalau saya sendiri yang pernah melakukan assessment di banyak negara, dan saya juga tahu di Indonesia, bahwa rehabilitatif itu biasanya sedikit dianaktirikan, jadi tidak sejajar dengan health strategi yang lain. Padahal itu adalah health strategi yang penting, dan juga ada tertera di Universal Health Coverage-nya di WHO gitu. Dan Hmm. WHO sendiri juga itu harus setara. Sedangkan di banyak negara, terutama negara-negara berkembang, biasanya sedikit dianaktirikan karena Hmm. biasanya dibilang sebagai apa sih, wellness kalau boleh dibilang. Tapi harusnya tidak Hmm. seperti itu. Kemudian pengertian yang kedua lebih ke Hmm. arah rehabilitasi itu adalah set of intervention. Apa ya kalau bahasa Indonesianya? Jadi sejumlah Intervensi. sejumlah tata laksana atau pengobatan gitu ya Hmm. untuk pasien-pasien baik itu yang disabilitas atau likely to experience disability. Artinya apa? Itu bahasa Indonesia saya juga sebetulnya agak bingung apa menerjemahkannya. Tapi yang pasti kita tahu bahwa tidak semua orang mengalami disabilitas yang dalam jangka waktu lama, tapi ada juga yang short. Misalkan saya Hmm. sendiri pernah mengalami apa operasi lutut. Saya sampai mengalami disabilitas juga waktu itu ya, walaupun Hmm. short term 3 bulan saya susah berjalan. Kemudian ada juga mungkin yang pasien-pasien depresi yang short term, itu juga salah satunya adalah ditangani dengan rehabilitasi medik. Kemudian mungkin ada yang jatuh patah tulang, itu juga nanti penanganannya rehabilitasi medik kalau boleh dibilang ya. Mungkin Hmm. nanti berkolaborasi dengan dokter yang lain seperti ortopedi dan lain-lain. Nah, Hmm. sekarang terkait dengan disabilitas itu apa? Kebanyakan orang awam, termasuk saya, terutama yang bukan dokter ya, saat saya datang ke sini, Hannover Medical School, saya nganggapnya disabilitas itu penyandang disabilitas terutama yang sejak lahir disabilitas, jadi mungkin Hmm. tidak punya tangan, kemudian kadang yang seperti Down syndrome, Hmm. biasanya seperti itu pandangan saya saat itu. Nah, ternyata WHO sendiri sudah mengeluarkan definisi, jadi standar internasional ya, berdasarkan dokumen namanya International Classification of Functioning Disability and Health atau singkatnya ICF. Itu disabilitas didefinisikan sebagai hasil interaksi negatif antara kondisi kesehatan seseorang yang mempunyai impairment, atau bahasa Indonesia impairment itu handaya, walaupun saya juga baru tahu tentang istilah ini, dengan environmental factornya, dengan faktor lingkungannya, sehingga mereka terhambat untuk beraktivitas sehari-hari dan juga berpartisipasi aktif di masyarakat seperti untuk sekolah, bekerja, dan lain-lain. Hmm. Jadi karena hasil negatif interaksi, jadi si disabilitas sendiri tidak bisa diatribusikan ke orang. Dan ingat Zul, saya sendiri termasuk penyandang disabilitas. Apa contohnya? Saya masih menggunakan kacamata. Nah, karena environmental factor-nya diubah dengan menggunakan kacamata, disabilitas saya lebih terkompensasi, lebih rendah lagi. Seperti itu. Paham atau masih ada yang harus dijelaskan? Jadi sepertinya definisi disabilitas ini lebih luas daripada terkait dengan seperti mungkin buat teman-teman yang tidak memiliki tangan atau kaki dan lain-lain ya. Tapi mungkin agak bisa sulit dimengerti masalah ini, Mas. Masalah interaksi negatif kondisi dengan yang menyebabkan kondisi impairment dan lingkungan. Jadi maksudnya adalah kondisi yang dimiliki seseorang, apakah betul seperti itu kondisi yang dimiliki seseorang, jadi interaksi kondisi tersebut dengan lingkungan yang tidak pas lah istilahnya, jadi yang tidak memungkinkan orang tersebut bisa berinteraksi dengan lingkungannya, itu bisa didefinisikan sebagai disabilitas. Betul sekali, berarti penjelasan saya cukup bagus sehingga bisa Ya. dipahami. Terima kasih banyak. Ya, misalkan kita bisa melihat misalkan yang mengenakan kursi roda. Itu Hmm.
kebanyakan orang langsung mengatributkan dia disabilitas. Sebetulnya bagaimana cara mengubah si orang tersebut sehingga bisa berpartisipasi aktif di masyarakat? Dengan misalkan mengubah jalan, menggunakan rem sehingga dia bisa menggunakan kursi rodanya untuk berpartisipasi aktif lagi di masyarakat untuk bekerja dan lain-lain. Hmm. Terus kemudian juga ada yang tunanetra ya, misalkan. Hmm. Sekarang kan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk talkback ya istilahnya, Hmm. di HP ataupun di Hmm. laptop. Nah, itu bisa juga mengkompensasi disabilitas mereka seperti itu. Hmm. Sehingga mereka bisa tetap beraktivitas. Hmm. Oke, Hmm. baiklah. Nah, itu kan tadi masalah disabilitas, definisi disabilitas dan rehabilitasi medis ya. Nah, sekarang pentingnya rehabilitasi medis di sistem kesehatan itu apa sih, Mas? Oh ya, ini sebetulnya karena saya masih sampai sekarang juga tergabung dengan Global Rehabilitation Alliance ya. Jadi Hmm. ini adalah salah satu organisasi internasional yang memayungi sekarang tuh ada 18 anggota NGO internasionalnya. Eh, kita melakukan studi terkait bagaimana sih sebetulnya rehabilitasi ini untuk penyandang disabilitas dan apa kaitannya terutama dengan Sustainable Development Goals gitu ya. Jadi kita melihat rehabilitasi, tunggu, Sustainable Development Goals sendiri adalah salah satu perangkat, boleh dibilang perangkat ya yang dikeluarkan oleh PBB menggantikan Millennium Development Goals. Mungkin Mas Zul pernah dengar juga terkait hal ini. Dan ini ada Hmm. 17 poin di sini. Mulai dari no poverty yang satu, yang kedua zero hunger, yang ketiga good health and well-being, yang keempat quality education, kelima gender equality, keenam clean water and sanitation, ketujuh itu adalah affordable and clean energy, kedelapan decent work and economic growth, kesembilan itu Hmm. industry and innovation and infrastructure, kesepuluh reduce inequalities, ke-11 sustainable cities and communities, ke-12 responsible consumption and production, ke-13 climate action, ke-14 life below water, ke-15 on land, ke-16 peace, justice and strong institution, ke-17 partnership for the goals. Ini sebetulnya sangat banyak sekali. Tapi kalau walaupun seperti apa yang ngambang tidak jelas, sebetulnya kalau kita lihat dalamnya sendiri itu tuh banyak sekali poin-poinnya. Nah, karena rehabilitasi ini termasuk ke dalam Sustainable Development Goal nomor 3, good health and well-being. Kemudian kita melihat apa sih sebetulnya efek rehabilitasi terhadap goal ini pencapaiannya? Ternyata pertama, rehabilitasi jika diimplementasikan bisa juga mengurangi no poverty. Bagaimana caranya? Misalkan yang tadinya mereka penyandang disabilitas ini tidak bisa bekerja karena tidak bisa pakai kursi roda atau tidak difasilitasi hal-hal lain. Jadi karena difasilitasi dengan rehabilitasi medik, rehabilitasi medik juga salah satunya adalah penyediaan assistive device yang cocok harusnya ya, Hmm. berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter rehab medik karena mereka yang bisa. Saya senang tuh ketika ada emphasize di yang cocoknya itu loh. Nanti mungkin kita bisa Nah, diskusi lagi. Nah, jadi gimana lanjutannya tadi masalah ya, rehabilitasi medis sehingga dan sustainable development goal. oke. Dan kita tahu bahwa biasanya disability dan poverty itu jadi lingkaran setan gitu ya. Makanya jika kita bisa mengimprove dengan cara rehabilitasi, termasuk penyediaan alat assistive device dan pengobatan lain-lainnya, sehingga mereka bisa bekerja kembali, sehingga bisa mengurangi poverty dari si penyandang disabilitas ini terkait dengan tujuan SDG nomor 1, no poverty. Kemudian juga rehabilitasi juga tentunya tadi sudah dibilang terkait dengan good health and well-being. Jadi otomatis SDG nomor 3 akan tercapai jika rehabilitasi medik juga dioptimalkan di semua negara. Yang Hmm. keempat, quality education. Ya, ini juga sama. Banyak sekali anak-anak sebetulnya, terutama ada survei berdasarkan World Report Disability, itu di Indonesia kebanyakan anak-anak penyandang disabilitas itu tidak disekolahkan. Mungkin karena ketidaktahuan atau kurang pengetahuan dari keluarga dan masyarakat bahwa mereka juga harusnya mendapatkan pendidikan yang layak. Dan Hmm. mereka, jika kita bisa memfasilitasinya dengan salah satunya adalah rehabilitasi medik, sama seperti yang dewasa tadi diberi kesempatan untuk menggunakan kruk atau yang bahkan kalau saya punya teman di Inggris, jadi ada satu sekolah
bukan satu, mungkin banyak ya, ini hanya pengalaman teman saya saja. Hmm. Jadi di sekolah tersebut sekolah biasa, sekolah umum, tapi Hmm. disediakan 2 guru juga untuk memfasilitasi penyandang disabilitas mental kalau tidak salah ya. Jadi mereka disatukan di dalam kelas. Jadi guru yang umum untuk mengedukasi yang lain, ditambahkan 1 guru yang khusus juga memfasilitasi untuk anak penyandang disabilitas ini. Jadi itu juga bisa salah satu cara sehingga quality education bisa tercapai. Yang selanjutnya gender equality, karena berdasarkan penelitian dikeluarkan oleh WHO Hmm. dan juga United Nations bahwa biasanya women with disability itu lebih mengalami stigmatisasi 2 kali lebih banyak dibandingkan yang men. Dan jika tentunya rehabilitasi diimplementasikan untuk hal tersebut, mudah-mudahan bisa berkurang terkait baik itu human right dan lain-lainnya pada gender equality. Itu ya SDG nomor 5. Kemudian juga ada yang lain, yaitu adalah terkait dengan decent work and economic growth. Mungkin alasannya sama seperti yang tadi saya bilang di awal terkait dengan no poverty. Kemudian yang SDG 10 juga sama dengan yang gender, mirip-mirip, yaitu terkait dengan reduce inequalities dan Hmm. sustainable cities on communities. Saya tahun kemarin ya baru beres melakukan assessment di Longhua District Cina. Karena Hmm. itu kotanya sendiri Shenzhen. Si Hmm. Shenzhen ini di Cina direncanakan menjadi model disability city. Nah, Wow. kita diminta untuk mengakses kota tersebut tapi dari sisi kesehatannya. Jadi mereka tuh Hmm. benar-benar membuat planning bagaimana si kota tersebut tuh Shenzhen ini kota paling ekonominya paling tinggi di Cina. Jadi mereka ingin menjadi percontohan di seluruh Cina. Salah Hmm. satunya dengan ini sehingga kota tersebut dan nanti kota-kota lainnya bisa juga menjadi disability friendly city. Jadi seperti itu Bang Zul. Jadi rehabilitasi itu bisa apa membantu pencapaian Sustainable Development Goal, terutama yang nomor 1 no poverty, kedua good health and well-being, nomor 3, kemudian quality education nomor 4, kelima gender equality, keenam adalah SDG nomor 8 decent work and economic growth, ke-10 reduce inequality, dan yang selanjutnya adalah yang ke-7 dengan SDG nomor 11 yaitu sustainable cities and also communities. Seperti itu. Menarik banget ya sebetulnya. Maksudnya kalau misalnya saya mendengarkan penjelasannya gitu, artinya rehabilitasi medik itu bisa menjadi salah satu fondasi untuk banyak banyak permasalahan yang kita hadapi sosial masyarakat ya. Salah satunya ya tadi kata Mas Boya juga tentang kemiskinan dan lain-lain. Dan yang jadi menyebabkan saya jadi lebih banyak bertanya sekarang dengan kapabilitas atau kemungkinan bahwa rehabilitasi medik itu dapat mengatasi banyak permasalahan sosial di masyarakat seperti kemiskinan, gender inequality dan lain-lainnya itu, tapi masih aja tadi Mas Boya sempat dikatakan bahwa rehabilitasi medik ini masih tetap dianaktirikan dibandingkan uh, health strategi yang lain, mulai dari preventif dan lain-lainnya. Bahkan kalau misalnya kita buka sedikit lebar lagi, bahkan short term disability pun juga masuk di situ ya. Yang jadi sekarang sebenarnya pertanyaannya saya sendiri gitu Mas muncul, seberapa banyak sih orang kalau misalnya tadi kita bilang short term dan permanent disability jadi dibandingkan jadi dua gitu kan lumayan beda ya. Seberapa banyak sih populasi kalau misalnya kita Mas Boya ada gambaran populasi orang dengan disabilitas baik di secara keseluruhan di dunia gitu dan di Indonesia sendiri gimana kondisinya saat ini? Oke, nih ada data yang menarik yang baru di tahun kemarin ya baru publish oleh Profesor Alarcos Chiesa. Dia adalah DTO untuk rehabilitasi dan disabilitas di WHO. Di Lancet dipublikasikannya. Jadi menurut beliau ada 1 in 3 people in the world need rehabilitation. Sesungguhnya. Banyak ya, itu 30%. Makanya, iya, Itu makanya itu dalam konteks apa nih Mas? Dalam konteks yang short term termasuk short disability. term.
termasuk Termasuk short short term. term. Itu Oke. short term. Ini Hmm. jadi secara general yang membutuhkan rehabilitasi ya, bukan yang disabilitasnya sendiri. Hmm. Kemudian kalau yang disabilitasnya sendiri, data yang saya tahu sendiri adalah berdasarkan World Report Disability yang dikeluarkan United Nations dan World Bank tahun 2011, itu rata-rata global disability-nya 15%. Jadi ada sekitar 1 billion people worldwide having disability. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ini ada Itu dua berarti data. berarti betul, berarti itu sekitar 2 dari 20 orang kan? Ya, satu banding 3 dari 10. 20 orang. Bisa dibilang seperti itu. Itu lumayan banyak berarti ya. Betul sekali. Nah, Nah, kemudian saya oh, cek di Indonesia nah, bagaimana. hmm, Jadi data yang saya belum cari lagi data terbaru. Jadi ada data tahun 2018 data hmm, Sustenas, survei nasional, kemudian ada data Riskesdas, riset kesehatan dasar tahun hmm, 2018. hmm. Menurut Riskesdas sendiri, rata-rata di Indonesia yang ada disability itu adalah 22%. Cukup banyak kan? Itu Nah, lebih tinggi berarti dari makanya dari persentase World di Report dunia. Disability, makanya saya juga kaget, ini kok bisa Hmm, begini gitu ya. Nah, hmm. terus saya cek secara lebih detail lagi, berapa sih kalau misalkan di umur-umur produktif. Ternyata untuk umur-umur produktif Umur ada produktif itu berapa yang Mas cek saat ini? Berarti antara 18 18. sampai 59 tahun. Mhm. Rata-rata lebih dari 20% di kelompok umur ini. 1 dari 5 orang produktif di Indonesia memiliki Ya. disabilitas. Mhm. Betul, tapi ini tentunya saya tidak mengkategorikannya mild, moderate, atau berat ya. Pokoknya Mhm. semuanya ini berdasarkan data Riskesdas 2018 ada Hmm. 20%. Dan ingat, yang mild bukan berarti mereka tidak butuh pengobatan atau rehabilitasi Hmm. karena bisa getting worse juga kan. Nah, ini Hmm. harus Hmm. diperhatikan. Dan padahal ini adalah umur-umur produktif dan kita tahu sendiri bahwa di Hmm. Indonesia sendiri sekarang kan mereka suka pemerintah terutama suka bangga sekali kita sekarang ada di demografi yang bagus karena apa sih umur produktifnya banyak. Hmm. Tapi Hmm. kalau kita tidak melihat secara khusus bahwa Hmm. ada 20% yang mengalami disabilitas, tentunya ini bisa jadi bumerang juga bom apa ya, bom Hmm. waktu ke depannya karena Hmm. kalau tidak diurus ya nanti malah pembangunan juga bisa terhambat juga. Begitu. Hmm. Nah, ini kan lumayan tinggi ya, persentase kita lumayan tinggi ya dengan populasi 270 juta ya. Hmm. Saya lupa, terakhir saya lihat sih 270 juta populasi di Indonesia. Dengan 22 let's say 20% dari produktif gitu kan. Itu tuh bisa jutaan orang seperti ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, bagaimana rehabilitasi medik di Indonesia dan bagaimana dengan teman-teman yang berada dalam 20% ini, apakah mereka tertangani dengan baik ataupun bagaimana itu? Let's start from mari kita mulai dari bagaimana rehabilitasi medik di Indonesia saat ini. Karena saya tahu juga Mas Boya sebetulnya sangat berkecimpung aktif di apa ya, ikut dalam serta di bagaimana memajukan lah rehabilitasi medik di Indonesia. Ya, ini sebetulnya pertanyaannya bagus sekali ya. Tapi Zul sebagai dokter lulusan FKUGM mungkin tahu juga di Indonesia sendiri secara umum tenaga kesehatan masih kurang secara rasio ya Hmm. dibandingkan dengan total penduduk di Indonesia jauh sekali. Nah, ini juga terjadi tentunya untuk tenaga kesehatan di bidang rehabilitasi medik. Nah, saya punya datanya, tapi datanya agak lama ya tahun 2017 karena saya melakukan penelitian bagaimana sih Hmm. situasi rehabilitasi medik di Indonesia. Saat itu kerjasama dengan Dokter Irma dari Bandung. Misalkan kalau di negara-negara high income countries berdasarkan WHO itu rata-rata untuk fisioterapis karena rehabilitasi medik sendiri bukan hanya ditangani oleh satu tenaga kesehatan. Hmm. Ada dokter spesialis rehab medik, ada fisioterapis, occupational therapist, kemudian prostetik dan orthotics engineer, dan Hmm. lain-lain, termasuk psikologi, rehabilitation nurse kalau misalkan di negara lain. Untuk fisioterapis sendiri di negara-negara high income countries menurut WHO ini Hmm. ada sekitar sampai 25 fisioterapis per 1 juta population. Sedangkan di Indonesia hanya 2,2 per 1 million population. Jauh Tunggu, sekali kan? gimana mana? Tunggu, itu angkanya cukup beda. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu kalau saya dengarnya dengan baik atau enggak. Di negara maju Per 1 million population. 25 dalam 1 juta penduduk. Ya, Di Indonesia 2,2 orang per 1 juta orang. itu kurang dari 10%, Mas.
Iya, Itu begitulah. hanya dokter rehabilitasi medik saja, Bukan, ini termasuk dengan ini personel rehab medik atau hanya fisioterapis? ini baru dokter rehab medik, maaf, ini baru dokter rehab medik. Sekarang kita lihat bagaimana fisioterapis. Di Hmm, negara maju, fisioterapisnya betul lebih dari 900 per 1 juta penduduk. Di Indonesia, 900. iya, lebih dari Ah, 900 per 1 juta. Ini dari aduh, saya high nggak income kuat. countries ya, ingat ini. Ah, Kemudian kalau misalnya di Indonesia hanya 33 per 1 juta penduduk. Nah, sekarang kita beralih ke data prostetik dan ortotis hmm. engineer ya. Kalau di negara maju ya, ini mungkin tidak terlalu jauh beda ya. Lebih dari sekitar 2,2 deh per 1 juta penduduk. Di Indonesia hanya 1,5 per 1 juta penduduk. Jadi mungkin tidak terlalu banyak Hmm, bedanya. Kemudian yang occupational therapist. Occupational hmm. therapist kalau di negara high income country sampai dengan 400 occupational therapist per 1 juta penduduk. Kalau di Indonesia ini kira-kira Mas Dul ada bisa nebak? Saya nggak tega. Hanya 5 per 1 juta penduduk. Dari 400. Nah, berarti kan ini sebetulnya jadi PR bersama gitu ya. Hmm. Padahal bisa mendukung juga sampai dengan kemajuan di Indonesia seperti itu. Ini menarik banget sebetulnya, Mas. Saya pun jadi sekarang kenapa baru kali ini kita bisa berdiskusi tentang kondisi rehabilitasi medik ya, secara general ataupun di Indonesia sendiri. Jadi Hmm. terlihat sekali antara gap antara negara maju dan atau sebetulnya apa yang sebetulnya masih kita butuhkan di sini ya. Terkait dengan apa yang baru saja dijelaskan gitu, ada satu hal yang menarik mungkin buat teman-teman yang sedang menyaksikan juga, apa sih bedanya occupational therapist, apa bedanya fisioterapis, dan bagaimana apa ya bekerja kompetensi mereka juga terkait dengan dokter spesialis rehabilitasi medik. Jadi mungkin nanti teman-teman yang menyaksikan juga bisa menyadari oh ternyata kita memang butuh orang-orang ini ataupun begitu. Hmm. Bisa nggak Mas Boy ngejelasin tentang itu? Saya coba ya, saya bukan Ya. tenaga kesehatan, tapi akan saya coba berdasarkan yang saya tahu sejauh ini. Jadi kalau misalkan dokter rehab medik itu pertama tentu saja seperti dokter yang lain, kemudian mereka mendapatkan studi lanjutan untuk menjadi spesialis dokter. Di Indonesia namanya sekarang tuh kedokteran fisik dan rehabilitasi ya. Kalau Hmm. di Eropa sendiri biasanya di tiap negara beda, ada yang nyebutnya spesialis dokter rehabilitasi medik, rehabilitasi medik aja, ada yang spesialis physical and rehabilitation medicine. Tapi urutannya doang berbeda-beda gitu ya. Hmm. Kalau Hmm. atasan saya, Profesor Gutun Bunda sendiri, dia lebih prefer spesialis rehabilitasi medik. Karena yang physical itu hanya salah satu metode untuk Hmm. penanganan pasien secara fisik gitu ya. Hmm. Hmm. Kemudian Hmm. kalau di Amerika biasanya disebutnya fisiatris. Nah, sekarang apa sih bedanya dengan fisioterapi dan antara fisioterapi dan occupational terapis? Sebetulnya ini juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di saat kita melakukan asesmen di banyak negara dan saat saya juga diskusi dengan teman-teman uh, Hmm. baik itu di Indonesia, baik itu spesialis rehab mediknya, baik itu fisioterapisnya. Sebetulnya banyak overlap pekerjaan antara fisioterapis dan occupational terapis. Hmm. Tapi ada hal-hal tertentu yang tidak dipelajari oleh fisioterapis. Misalkan karena occupational therapist biasanya mereka lebih ke arah peningkatan fungsi tubuh dari si pasien sehingga mereka bisa untuk melakukan pekerjaan sampai bisa bekerja atau bisa sekolah seperti itu. Kalau Hmm. fisioterapis biasanya tidak sampai untuk berpartisipasi aktif di masyarakat, tapi Hmm. biasanya hanya ke daily activity di rumah seperti mengenakan baju, memasak, kemudian apalagi ya, Hmm. aktivitas biasanya di sekitar rumah seperti itu. Itu yang saya tahu. Mohon nanti kalau misalkan ini bisa juga dikoreksi, silakan. Siap, siap. Nah, menarik juga tuh Mas. Sekarang gimana persebarannya Mas tentang ini? Maksudnya kita kan sejauh ini untuk dokter rehabilitasi medik sendiri punya rasionya 2,2 per 1 juta orang. Sedangkan dengan wilayah Indonesia ya, di geografinya cukup luas, juga dengan penduduk yang banyak, sekarang gimana caranya misalnya ada pasien yang butuh rehabilitasi medik menemukan dokter rehabilitasi medik. Jadi di mana sih mereka biasa bisa ditemukan, mereka bisa ditemukan. Berasa nyari Pokemon.
Aduh, Nah, ya. persebarannya gimana, Mas? Apakah persebarannya cukup merata di semua di semua bukan negara bagian, di semua provinsi, kota ataupun itu atau bagaimana sejauh ini? Nah, Zul juga sepertinya tahu ya bahwa di Indonesia biasanya tenaga kesehatan itu lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan atau Hmm. kalau misalkan di luar Pulau Jawa adanya di kota-kota besar. Terutama kalau untuk dokter rehab medik itu kan di Indonesia kan ada tingkatan-tingkatannya rumah sakit ya, tipe A, B, C, Hmm. D. Saya lupa deh. Tipe di tipe apa gitu ya rehabilitasi medik, tapi yang pasti belum menjadi apa ya? Belum menjadi yang prioritas gitu loh. Hmm. Tapi Perdosri sendiri, ini Perhimpunan Dokter Spesialis Rehabedik di Indonesia, mereka apa sih merencanakan atau sekarang mungkin sudah dilakukan ya. Hmm. Jadi PPDS-PPDS-nya itu kadang Hmm. harus juga melakukan intensif ke daerah-daerah gitu. Hmm. Seperti Hmm. itu. Kemudian hal lainnya yang juga bisa dilakukan adalah di Indonesia, karena saya sudah melakukan penelitian juga dan sudah dipublikasi tahun kemarin atau tahun ini saya lupa terkait dengan community based rehabilitation. Nah, Hmm. community based rehabilitation ini adalah kalau bahasa Indonesia rehabilitasi berbasis masyarakat. Jadi biasanya ada kader-kader. Mungkin Zul dan yang awam taunya adalah kader posyandu. Nah, ini ada Iya. kader untuk rehabilitasi berbasis masyarakat. Tapi tentunya mereka tidak semuanya tahu terkait dengan rehabilitasi secara deep gitu ya. Tapi Hmm. kalau Hmm. misalkan untuk yang di Bandung, Hmm. yang di Bandung ini, jadi mereka mendapatkan pelatihan-pelatihan dasar terkait dengan activity daily living, basic activity daily living, bagaimana menangani penyandang disabilitas yang dilakukan oleh dokter-dokter rehab medik yang di Unpad. Mereka Hmm. mendapatkan pelatihan dasarnya gitu ya. Kalau yang di kalau yang di Sumatera Barat di dekat Padang, kotanya saya lupa tuh kan, di Hmm. Tanah Datar. Di Tanah Datar itu, jadi si kadernya ini lebih ke arah deteksi dini, early detection untuk anak-anak menyandang disabilitas. Dan biasanya jika betul-betul diperlukan hal tertentu, mereka biasanya melakukan telekonferensi dengan pasien-pasien mungkin yang ada di luar Pulau Sumatera. Jadi bisa dilakukan hal seperti itu juga untuk penanganan pasien-pasiennya. Nah, kemudian ya kalau yang di saya melakukan dulu penelitian di kota Goa, ini dekat kota Makassar, Hmm. mereka sudah mirip seperti dengan yang di Bandung, tapi bedanya adalah yang di Goa ini ternyata si rehabilitasi berbasis masyarakat ini ada di bawah puskesmas, jadi lebih terintegrasi lagi dengan dokter umum yang ada di puskesmas. Kalau yang di Bandung, mereka ada di bawah Kemensos. Bukan, ada di bawah Dinsos. pemerintahan Kota Bandung Oh, malah. langsung dibawa ke pemerintahnya, bukan Iya, dinsosnya ya? iya. Oh, Nah, menarik banget, Mas. Itu, Mbak, maksudnya apa ya? Jadi salah satu, mungkin jadi salah satu solusi juga buat Indonesia. Apakah ini sudah menjadi program nasional di Indonesia, Mas? nah, di Indonesia sendiri sebetulnya rehabilitasi berbasis masyarakat ini sudah ya hampir di semua provinsi karena Hmm. mereka melihat pentingnya hal tersebut juga untuk mengisi kekosongan-kekosongan mungkin yang apa tidak ada dokter rehab mediknya atau tidak ada fisioterapisnya dan lain. Tapi sayangnya kalau saya lihat ya, Hmm. pertama eh, apa skill dari si kadernya itu beda-beda. Nah, ini mungkin jadi PR sendiri di Indonesia untuk melatih mereka juga. Yang Hmm. kedua, untuk regenerasi si kadernya ini cukup sulit. Kenapa? Karena mereka sama sekali tidak digaji. Jadi betul-betul Oh, volunteer ini yang menyebabkan itu mereka agak kurang sulit berarti semangat, ya. kurang motivasi. Mungkin ini Hmm. harus dipikirkan juga oleh pemerintah terkait hal ini. Hmm. Mereka tuh harus juga diberi kompensasi lah seperti itu. Mungkin ada baiknya juga kali untuk dilakukan semacam penelitian atau studi sendiri bagaimana impact dari community based rehabilitation medik ini terkait dengan ekonomi dan lain-lain. Jadi mungkin itu jadi bisa menjadi salah satu apa ya pacuan bagi pemerintah lokal pun untuk bisa menjalankan itu gitu. Em, saya yang tadi saya mau tanyakan untuk masalah community based rehabilitation ini, apakah para kader ini bisa melakukan rehabilitasi medik juga? Maksudnya dalam konteks ini ya, sebagai kalau misalnya bukan paramedik tapi lebih kepada first first aider, istilahnya sejenis itu yang orang bisa melakukan dengan awal gitu. Zul, mohon maaf sebentar.
boleh dilihat. Mungkin ada yang coba masuk ke itu, ada nggak? Eh, nggak ada, Mas. Ya, oke, nggak apa-apa. Belum ada. Nggak ada di chat. Oke. Ya, tadi betul sekali. Tadi saya sudah katakan bahwa kader-kader ini biasanya dilatih oleh dokter rehabilitasi medik. Ini yang di Bandung khususnya ya, Mm, untuk melakukan rehabilitasi dasar yang sangat dasar sekali untuk pasien-pasien penyandang disabilitas. mm, Seperti misalkan bagaimana cara bangun dari duduk untuk berdiri, kemudian cara bagaimana mengenakan baju, itu kan mm, termasuk mm, yang basic. Jadi untuk daily activity mm, mm, living itu diajarkan, tapi tidak semua. Seperti mm, tadi yang saya bilang, ternyata kalau yang di tanah datar di mm, Sumatera Barat, mereka hanya early detection, kemudian dilaporkan bahwa ini ada penyandang disabilitas, dan itu juga hal penting tentunya ya. Tapi mm. mungkin ke depannya juga harus ditingkatkan lagi sehingga mereka juga bisa melakukan daily activity living untuk mengajarkan juga ke keluarganya sehingga tidak Mm. harus tergantung dengan tenaga kesehatan seperti itu. Oke. Menarik ya sekarang terkait dengan personilnya gitu. Em, sudah ada kemungkinan tentang community based rehabilitation dan lain-lain. Kalau Mas Boya sendiri berdasarkan pengalaman dan hasil penelitiannya sejauh ini, gimana apa ya? Apa yang akan 10 tahun ke depan di Indonesia terkait dengan rehabilitasi medis dan dengan disabilitas sendiri bagaimana menurut Mas Boy? Apakah akan ada perkembangan yang cukup signifikan sehingga kita bisa akhirnya menjadi negara yang inklusif gitu atau sebetulnya dengan kondisi yang sekarang kalkulasi dan model kemungkinan masih stagnan? Nah, ini bagus sekali. Saya kira di Indonesia terkait rehabilitasi medik ini akan terus meningkat ya, karena sekarang sudah banyak sekali raising awareness pertama. Yang kedua, sekarang banyak sekali sudah mulai ada beberapa universitas kampus yang ada fakultas kedokterannya mulai membuka juga program spesialis rehabilitasi medik. Sebelumnya hanya Dulu. 5, kalau Oh, berarti kelanjutan dari dokter ya untuk spesialis iya, rehabilitasi medik. Oke, oke. iya. Kan pertama dilihat dari situ dulu ya, Untuk dokter dan rehabilitasi medik. untuk dokter rehabilitasi mediknya kemudian akan terus meningkat. Kedua, saya tahun lalu ya Hmm. melakukan presentasi juga ke konsulat di Frankfurt dan Hamburg terkait rehabilitasi medik, dan mereka menangkap gitu loh pentingnya rehabilitasi medik ini. Makanya si Pak Ardian, konsulat Hamburg ini, Ha. dia harusnya terus maju apa sih, raising awareness terkait pentingnya rehabilitasi medik ke masyarakat Indonesia. Hmm, Dan hmm, beberapa waktu lalu saya juga mengkontak salah satu dari Kementerian Kesehatan di Indonesia. Ini bukan langsung terkait rehabilitasi mediknya, tapi terkait dengan pekerjaan saya di Global Rehabilitation Alliance hmm, untuk menggolkan resolusi World Health Assembly. Ini adalah salah satu tools di World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia untuk mengeluarkan resolusi terkait pentingnya rehabilitasi medik untuk semua orang. Jadi minimal saya sudah mengenalkan ke pihak Kementerian Kesehatan, dan di Indonesia juga, bukan hanya di Indonesia sebetulnya, hmm. kita juga melakukan lobby ke negara India, Cina, Korea, dan macam-macam saat itu ya. Wah, Dan ini untuk sudah Indonesia, go internasional ya. mudah-mudahan nanti mereka juga makin sadar gitu. Dan Hmm, kemarin juga saat saya berdiskusi dengan Eva Rahmi Kasim dari Kemensos, Kementerian Sosial, Kemensos juga sekarang sudah mulai berpartner dengan Perdosri, hmm. Perhimpunan Dokter Rehabilitasi Medik di Indonesia. Jadi saya kira Indonesia insya Allah akan semakin maju, tapi saya sih inginnya lebih dipercepat lagi gitu, karena ini sangat penting, apalagi WHO kan mencanangkan Sustainable Development Goals ini dengan Hmm, motto Leave No One Behind. Jadi hmm, kan hmm, semua harus hmm, merasakan pencapaian ini hmm, pada waktu tahun 2030, dan ini hmm. udah tahun 2021, 9 tahun lagi. Jadi mudah-mudahan bisa dipercepat lagi. Semoga amin, amin, amin ya. Dan em, sebetulnya banyak banget ya pertanyaannya. Terkait juga dengan masalah Kemensos dan Kemenkes juga jadi saya kepikirannya karena rehabilitasi medik kan artinya jatuhnya baliknya kalau misalnya lihat
one of the key player-nya gitu ya, itu kan dari dokter rehabilitasi medik ataupun dari terapisnya sendiri ya. Artinya mereka kan lebih masuk ke daerah Kemenkes sendiri. Ini tuh lebih jatuhnya ke siapa Mas? Lebih ke arah Kemenkes atau Kemensos? Ataukah kerjasama keduanya? Kalau senyumnya ini agak saya mencurigakan ini kayaknya jawabannya. Ya, kalau berdasarkan WHO sendiri, Hmm, disability itu tidak bisa hanya dilihat dari sisi medis, tidak hanya bisa dilihat dari sosial saja. Jadi harus dua sisi ini. Jadi hmm, otomatis kedua kementerian ini harusnya ada koordinatornya. Ini juga sebetulnya bukan hanya terjadi di Indonesia ya, tapi juga di banyak negara lain. Karena kita sudah pernah mengakses di Mesir, Ukraina, hmm, kemudian di Albania, di mana lagi di Korea Utara ya. hmm, Rata-rata di isu disabilitas ini dipisahkan dan hmm, tidak ada koordinator. Ini yang disayangkannya. Jadi walaupun terpisah, diharapkan adalah hmm. koordinator antara kedua kementerian ini minimal. Walaupun sebetulnya isu disabilitas ini bisa berkembang ke isu Kementerian Transportasi dan lain-lain. Tapi minimal dari dua kementerian ini dulu harusnya ada koordinator yang terkait dengan disabilitas dan juga rehabilitasi medik. Bahkan saking pentingnya isu ini Hmm, di Taiwan itu hmm, tadinya Kemensos dan Kemenkes itu beda gedung. Kemudian mereka bekerja sama ditempatkan dalam satu gedung. Saking hmm. pentingnya. Ini menurut kolega saya dari Swiss ya, Ya, Profesor Jerome Bickenbach. jadi sebetulnya penting sekali ya rehabilitasi medik. Artinya juga misalnya kita berpikir tentang goal dari Pak Jokowi untuk meningkatkan ekonomi Indonesia secara menjadi salah satu topik utamanya gitu loh. Kalau misalnya kita balik lagi ke persentasenya 20% dari Penduduk orang. Indonesia. Iya, penduduk Indonesia dengan productive age itu kan sebetulnya menjadi salah satu sumber juga untuk ekonomi dan perkembangan Indonesia. Sejauh ini ada beberapa program dari kementerian sendiri nggak Mas yang bisa membantu mempercepat untuk rehabilitasi medik sendiri selain dengan adanya sekolah lain dan lain-lain gitu. Sebetulnya saya juga ada pertanyaan yang tiba-tiba masuk dari WhatsApp, kebetulan dari keluarga saya sendiri gitu ya. Em, Beliau ini dokter di puskesmas di Bekasi. Terus beliau sempat bertanya, wah kita juga tertarik nih mengadakan kader rehabilitasi medik. Yang menjadi pertanyaannya bagaimana apa yang perlu disiapkan, apa yang bisa dilakukan kader dan lain-lainnya. Jadi artinya community based rehabilitation medik ini belum mencapai semua lapisan tenaga kesehatan gitu informasinya. Sebetulnya berarti kan artinya ada keinginan dari teman-teman tim kesehatan sendiri untuk menyediakan itu, melihat bagaimana pentingnya ini, cuman akses untuk informasinya ini belum ada gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, bagaimana teman-teman di dunia medis ini memiliki akses ke sana? Apakah harus langsung menghubungi Mas Boya? Tapi kan Mas Boya sangat sibuk sekali ya kemungkinan dengan international activity-nya gitu. Nah, Satu-satu dulu ya, ya, satu-satu dulu. siap. Pertama, tadi Oh, yang tunggu, ditanyakan tunggu, satu adalah, lagi Mas, ah, tambahannya. Itu kan satu dulu, kebetulan, nanti saya iya, lupa. iya, iya. Karena terkait dengan hal itu juga. Oke. Karena kalau ini kan kebetulan tante saya dokter juga di Puskesmas. Kalau pertanyaannya, misalnya ada penonton yang sebetulnya bukan sebagai dokter atau bukan petugas kesehatan gitu, dan tapi beliau beliau menyadari bahwa pentingnya bagaimana community based rehabilitation gitu. Apa sih yang bisa dia lakukan gitu loh. Artinya bagaimana mengkontak seseorang agar itu tuh bisa kita lakukan di area kita sendiri gitu. Itu gitu. Oke. Aduh ini mudah-mudahan kalau saya lupa pertanyaan mohon diingatkan ya. Siap Kalau sekali. misalnya Ini untungnya ada WhatsApp jadi memang dia mendengarkan juga atau gimana? Kok tahu? iya kayaknya mendengarkan juga di YouTube gitu. Oke, oke. Ya di YouTube ada beberapa orang. Kalau misalkan yang di YouTube mau bertanya juga Hmm, silakan diketik aja di chat. Dan ya terkait dengan apakah ada program percepatan dari pemerintah tadi ya, kemudian hmm, dari hmm, hmm, kesehatan. Terus terang saya kurang tahu ya. hmm, Tapi minimal kalau dari sisi disabilitasnya sendiri, yaitu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Di situ dijelaskan sekali bahwa rehabilitasi itu termasuk salah satu health
intervention yang diperlukan oleh penyandang disabilitas. Hmm. Tapi terus terang saya tidak tahu sejauh mana, mungkin teman-teman dari Perdosri yang harusnya lebih menjelaskan lagi. Dan kemudian juga sebetulnya harusnya kalau Hmm. misalkan mau ya, saya dari from outsider atau international project, dan saya orang Indonesia, jika ada inisiatif dari pemerintah Indonesia untuk melakukan assessment seperti yang saya lakukan di beberapa negara, mungkin nanti kita bisa tahu gitu loh. Oh, Hmm. sekarang kondisi di Indonesia pada posisi ini. Nah, itu kan perlunya kenapa kita melakukan assessment. Nanti kita Hmm. bisa merekomendasikan apa yang harus menjadi Hmm. prioritas Hmm. untuk peningkatan rehabilitasi medik. Itu Hmm. sebetulnya yang saya lakukan di negara-negara yang tadi saya sebutkan. Sayang Terkait banget ya, dengan berarti Mas Boya sudah melakukan itu di negara lain, tapi di negara sendiri kita belum melakukan itu. Nah, karena Nah, negara-negara itu sadar pentingnya rehabilitasi, karena hmm. ternyata disabilitas itu bukan hanya human right issue, bukan Hmm. hanya public health issue, tetapi juga development issue atau pembangunan. Mereka sadar. Economical issue juga menurut saya juga ya. Maksudnya development, termasuk untuk Ah. dalam framework ekonomi. Jadi seperti itu. Mereka sadar, tapi saat itu mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Maka dilakukanlah Hmm. assessment di negara tersebut. Kemudian kita memberikan rekomendasi. Nah, Hmm. kemudian terkait dengan CBR, sebetulnya ini juga harusnya inisiatif dari, minimal kalau kita melihat model dari Bandung. Hmm. Jadi Hmm. karena berada di bawah pemerintah Kota Bandung. Hmm. Jadi Hmm. biasanya harusnya pemerintah Kota Bandungnya lah yang berinisiatif untuk mengadakan si community based rehabilitasi ini atau rehabilitasi berbasis masyarakat, sehingga kan kita tahu sendiri bahwa tenaga kesehatan di Indonesia sangat kurang, Hmm. dan Hmm. kita bisa mengkaderisasi orang-orang yang memang bersemangat gitu untuk melakukan hal Hmm. ini, kenapa tidak Hmm. gitu. Hmm. Ya, Hmm. seperti itu. Oke, seperti itu. Mungkin itu dalam konteks artinya apa ya, struktural, Mas. Tapi Hmm. karena kebetulan saya juga dulu sempat berada di frontliner juga gitu loh, berada di frontliner, untuk menunggu struktural berubah itu agak lumayan berat. Bukannya berat ya, tapi agak lama dan kadang-kadang ya mungkin juga nggak berubah gitu loh kita menunggu itu. Sekarang bagi teman-teman ataupun masyarakat yang memiliki kemauan untuk em, ya artinya untuk ya kita cobalah untuk Oke. Hmm. mengadakan itu walaupun tidak dalam tahap, bukan dari Oke. ini ya gitu. Paham kan Bukan ya? top down, kita Ya, bottom up ya. Oke. gitu. Jadi Genau, betul. ada salah satu sebetulnya ide yang barusan masuk ke saya juga. Baiklah. Sekarang kita lihat, posyandu sudah di mana-mana sampai dengan level desa atau apa RW atau enggak itu, saya lupa. Ya tergantung daerahnya juga ya, mungkin Saya level kurang tahu juga sih. kelurahan atau desa. Nah, Ah. yang kenapa jika ada inisiatif dari warganya sendiri, cobalah mereka untuk bergabung ke inisiatif ke posyandu, tapi khusus menangani pasien-pasien penyandang disabilitas gitu loh. Hmm. Kemudian mereka minta diajari mungkin oleh fisioterapis setempat atau rehab medik Hmm. terkait bagaimana penanganan basic activity daily living untuk penyandang disabilitas dan masyarakat secara umum. Karena kita lihat, ingat kembali ke definisi disabilitas itu sendiri. Ternyata banyak sekali penyandang disabilitas Indonesia, bukan hanya karena berdasarkan survei di Indonesia sendiri, penyandang disabilitas itu kebanyakan adalah karena penyakit, bukan karena bawaan dari lahir, Hmm. termasuk Hmm. yang stroke, yang Hmm. diabetes, karena COVID juga. Kita lihat dari long Hmm. term efek Hmm. COVID itu kan banyak yang muscle weakness, kemudian Hmm. neurological disorder dan lain-lain gitu kan. Makanya orang-orang tua juga mereka kan udah menurun fungsi tubuhnya, makanya Hmm. membutuhkan hal-hal seperti ini juga. Dan ya saya sendiri sadar karena saya punya orang tua yang mulai sepuh juga, mereka juga sepertinya kadang membutuhkan support untuk daily activity living gitu loh di Hmm. rumah. Hmm. Jadi Hmm. saya sarankan kalau ada warga yang mau berinisiatif, lebih baik coba bergabung dengan posyandu setempat, kemudian mencoba mengkontak fisioterapis. Saya yakin saya punya teman juga fisioterapis, mereka juga punya organisasi, baik itu di cabang kota atau mana, mungkin Hmm. mereka juga bisa membantu untuk mengajarkan ke kader-kader yang jika memang ingin terlibat dalam hal tersebut. Baik, baik, menarik sekali. Mungkin kalau misalnya saya, karena ini ya, terkait juga dengan ini, dan menurut saya juga ini salah satu, mungkin menjadi salah satu solusi CBR ini ya, Community Based Rehabilitation Medic. Kalau nggak, kalau Mas Boya mungkin berkenan gitu memberikan kontak person di Indonesia ya, tentunya terkait
persetujuan mereka sendiri gitu kan, terus dengan Pemkot Bandung ataupun em, yang di Jawa Barat lah, kita ambil contohnya gitu, Pemkot Bandung ataupun di Goa yang di Makassar, Sulawesi Selatan ataupun di Padang gitu, bagi teman masyarakat yang awam atau masyarakat umum yang ingin mencoba meningkatkan awareness tentang kebutuhan CBR ini bisa mengkontak mereka, itu memungkinkan nggak, Mas? Bisa saja saya nanti bisa apa sih meminta teman saya untuk Hmm. memberikan kontaknya. Nah, itu menarik sekali. Eh, Sayangnya tinggal 4 menit lagi, tapi pertanyaan saya masih banyak nih. Jika Zul masih punya pertanyaan dan punya waktu, nggak apa-apa, saya masih punya waktu kok. Terserah Siap, siap, kepada siap. Bang Zul yang sekarang yang sangat sibuk. Sekarang dia ada di kantor soalnya, pasti mau mulai kerja pada hari Sabtu. Silakan. Ya, tapi karena topiknya sangat menarik, artinya saya sebagai dokter sendiri ya, kadang-kadang masyarakat itu nggak aware masalah rehabilitasi medik. Contohnya ibu saya sendiri, sebetulnya ibu saya punya sakit di lutut gitu, nyeri, artritis lama, jadi susah untuk kemungkinan sembuhnya itu agak kecil gitu. Artinya dan beliau ini harus hidup sekarang dengan pain. Hmm. Nah, sebetulnya pain sendiri kan itu sudah bisa menjadi disabilitas ya. Hmm. Dan itu tuh sudah masuk dalam kategori beliau ini sudah butuh rehabilitasi medik. Seperti Hmm. itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, batas minimum, bisa nggak dijelaskan seperti itu? Batas minimum apa sih yang sebetulnya menyebabkan seseorang itu menjadi butuh rehabilitasi atau treatment rehabilitasi? Apakah cukup dengan pain sendiri, nyeri sendiri itu bisa menjadi salah satu syarat untuk rehabilitasi? Ya, betul. Sebetulnya bukan hanya masyarakat awam yang Hmm. masih kurang pengetahuannya terkait rehabilitasi, tapi juga banyak dokter-dokter terserang ya. Banyak sekali. Saya soalnya sering berdiskusi dengan dokter-dokter rehab di Indonesia. Kadang mereka tuh salah apa namanya overwising itu tuh, mereferalkan, Rujukan. merujukan si pasien bukan ke dokter rehab medik, malah ke dokter yang lain, sehingga Hmm. mungkin treatmentnya enggak optimal gitu loh. Walaupun Hmm. mungkin dokter lain juga punya Tunggu kapasitas dulu. Apa nih kompetensi, contoh tapi kasusnya beda. seperti itu? Kenapa? Apa contoh kasusnya seperti itu? Artinya biar kita bisa punya gambaran, oh iya itu yang ternyata salah gitu. Ada, kalau tidak salah ya, soalnya ini sekitar 1 tahun lalu, kalau nggak salah 2 tahun lalu, teman saya bilang ada yang nyeri back pain, tulang Ah, belakang ya, ya, di punggung, nyeri punggung, nyeri bawah. punggung. Memang betul, mungkin salah satunya ke dokter saraf juga, tapi Nah, yang lebih tahu tentang bagaimana penanganannya sehingga apa fungsi tubuhnya bisa melakukan aktivitas sehari-hari, sebetulnya itu adalah dokter rehab medik gitu loh. hmm, Jadi ada yang kadang salah memberikan rujukannya. Nah, tadi terkait dengan apakah batasannya, apakah pain saja enough? Sebetulnya pain itu salah satu impairment berdasarkan ICF, konsep dari disability tadi. Dan ini juga betul sekali, karena di Hannover Medical School sendiri banyak sekali pasien-pasien chronic pain dirawat di kita gitu loh. Jadi mereka hmm. sebagai apa? Outpatient itu apa Zul bahasa Indonesianya? Rawat Rawat jalan. jalan, ya pasien rawat jalan di kita. Jadi betul sekali. Contohnya tadi sebagai ibunya Zul bisa Hmm, juga untuk treatment rehabilitasi. Bukan hanya treatment obat-obatan ya, karena biasanya hmm, dokter rehab medik ini lebih melihat secara holistik atau komprehensif, bukan hanya dari sisi pain-nya sendiri, tapi sampai bagaimana supaya si pasien ini bisa melakukan aktivitas sehari-hari kembali sehingga bisa berpartisipasi aktif di masyarakat. Biasanya treatmentnya juga gabungan antara farmakologi dan non farmakologi, hmm, sampai kita tahu sendiri, saya penelitian fibromyalgia ini adalah chronic pain juga, hmm, terutama nyeri kronis hampir di seluruh tubuh. Biasanya hmm, mereka mendapatkan treatment psikologi juga karena hmm, mentalnya ini terganggu, dan itu adalah hmm. treatment rehabilitasi. Jadi penting sekali melihat pasien secara holistik, dan Ya, biasanya ya. yang bisa melihatnya itu adalah dokter rehabilitasi medik. Hmm, betul sekali ya, masalah nyeri gitu. Saya juga banyak dengar beberapa pasien dengan kronik pain itu memilih untuk mengakhiri hidup mereka gara-gara untuk menghindari nyerinya sendiri gitu ya. Hmm. Em, Pertanyaan selanjutnya, Mas, itu masalah untuk back pain. Mungkin
sedikit koreksi tentang masalah dokter spesialis neurologi ke saraf nggak salah juga mungkin ya, karena Ya, mungkin betul. tujuannya adalah spesialis sarafnya untuk mendiagnosis, tetapi juga ada kaitannya dengan setelah itu mungkin ada kaitannya dengan dokter rehabilitasi medik untuk bagaimana penanganan rehabilitasi selanjutnya untuk mengurangi itu. Jadi nggak salah juga sebetulnya untuk ke saraf. Kalau boleh saya koreksi gitu. Ya. Eh, Tadi Selanjutnya sebetulnya Mas. jawaban saya juga memang betul, tapi Ah, untuk yang ini kan mungkin ada saraf yang terganggu, tapi untuk ah, daily living-nya ah, yang dokter rehab medik lah yang biasanya yang lebih betul. tahu gitu. Mungkin Ternyata dari kita dapat masukan juga Mas. ya, kenapa? Eh, karena terkait BPJS ternyata hal tersebut. Ya betul. Jadi dokter rehab medik itu di Indonesia masih belum bisa langsung dari dokter umum. Jadi harus direferkan either dari neurologi atau ortopedi. Oh, begitu ya. Jadi Kalau di lebih Jerman kan panjang, enggak. lebih panjang lagi ya Ya, sebetulnya perjalanannya. pasiennya bisa-bisa keburu. Kayak gitu. Mas, terus tadi kan kita udah masalah tentang apa aja gitu. Terus saya sempat ngebaca catatan saya ini yang menarik juga menurut saya, dan saya juga punya pengalaman pribadi juga terkait dengan itu, adalah anak-anak yang dengan berkebutuhan khusus. Artinya anak-anak dengan berkebutuhan khusus ini kan belum tentu mereka terkait dengan disabilitas fisik, tetapi lebih ke bagaimana keterbatasan dalam komunikasi salah satunya, ataupun keterbatasan dalam belajar, masalah learning difficulty. Apakah itu termasuk dalam disabilitas yang bisa di cover dalam rehabilitasi medik di dalam kasus ini? Ya, sebetulnya kita kembali ke arah apa sih sebetulnya di disabilitas itu apa saja ragamnya. Kalau di Indonesia sendiri, ragam Hmm, disabilitas itu ada 4 ya. Pertama hmm, adalah fisik, seperti yang kita tahu, mungkin hmm, karena cerebral palsy, terus ada yang karena amputasi dan lain-lain. Kedua adalah disabilitas intelektual, seperti Down syndrome, ya, itu hmm, juga termasuk disabilitas intelektual. Kemudian yang ketiga adalah disabilitas mental. Nah, ini termasuk depresi hmm. dan lain-lain. Yang keempat adalah disabilitas sensori, yaitu misalkan yang tidak bisa melihat, sulit untuk mendengar. Ya, saya juga ini disabilitas sensori karena masih harus menggunakan kacamata, ya, seperti itu. Nah, sekarang terkait dengan penanganannya gitu ya. Sebetulnya memang eh, satu disabilitas itu biasanya tidak bisa hanya ditangani oleh satu tenaga kesehatan gitu apa atau oleh satu apa ya satu bidang tertentu. Misalkan untuk yang disabilitas tadi ya intelektual ya maksud Hmm, Zul tadi ya. hmm, Nah, biasanya kalau misal saya tadi kembali kita dengan Global Rehabilitation Alliance melakukan studi terkait dengan tadi rehabilitasi dan untuk pencapaian Sustainable Development Goals. Ternyata mereka juga masih membutuhkan apa sih bisa diberikan pelatihan-pelatihan untuk skill yang bisa membawa mereka untuk bisa survive di hidupnya gitu loh Zul. Jadi Itu mereka tuh sudah juga tersedia ya, rehabilitasi medik kayak gitu untuk bagaimana mereka bisa survive gitu. Don't take me wrong, but ya iya, begitu. ya, saya ngerti. Tapi Ah, saya bilang tadi ya, rehabilitasi medik itu sebetulnya kan untuk meningkatkan fungsi mereka, hmm, fungsi tubuh ya. hmm, Untuk survival biasanya mereka gabung dengan misalkan Departemen Tenaga Kerja. Kalau di negara-negara lain ya, sehingga mereka diberikan pelatihan. hmm, Saya masih ingat ada satu studi terkait Down syndrome patient, hmm, kid, hmm, ya. hmm, Mereka akhirnya diberikan pelatihan juga, misalkan saat mereka sudah lulus sekolah, hmm, misalkan mereka bisa sampai ada yang sampai lulus sekolah gitu ya, hmm, diberi pelatihan cara membuat roti sehingga mereka bisa bekerja di hmm, bakery. Zul juga hmm. sebetulnya kan kemarin tuh 2 minggu lalu ya kita ngobrol kenapa nggak Hmm. bikin bakery aja. Mungkin bisa memfasilitasi juga orang-orang ini juga nantinya misalkan. Gitu. Oh gitu. Em, Terkait masalah itu juga Mas, apakah dengan em, teman-teman dengan disabilitas untuk learning ataupun dengan ini, apakah mereka bisa juga datang ke dokter spesialis rehab medik untuk mendapatkan plan rehabilitation gitu?
Betul, itu juga salah satunya. Karena Hmm. misalkan teman saya yang di Padang ya, Dokter Riri itu, beliau dokter rehab medik dan kebanyakan pasien-pasien yang datangnya itu adalah yang mengalami speech delay, keterlambatan bicara. Hmm. Jadi Hmm. ditangani juga oleh dokter rehabilitasi medik. Bisa sekali. Oke, baik, baik. Nah, tadi Mas Boy, mungkin mungkin ini menjadi salah satu pertanyaan terakhir lah, salah satu. Kayaknya Zul masih penasaran nih ya, makin menarik Iya, ini. karena menarik banget. Maksudnya, hmm, ini temanya itu kan nggak, memang sedikit spesifik, tapi bisa jadi salah satu banyak generalisasinya gitu. Karena Nyambung memang kemana-mana terkait, ya. iya, karena maaf, apa? Nyambung kemana-mana Iya, gitu. nyambung kemana-mana juga dan nggak masalah satu pasien sembuh terus selesai gitu, tapi lebih ke bagaimana pasien itu bisa kembali atau seseorang itu bisa kembali let's say berdiri dengan kakinya mereka sendiri dan bisa melanjutkan aktivitas semaksimal mungkin gitu loh. Juga tadi kan terkait dengan COVID, Mas. Banyak juga nih, kalau saya sampai sekarang sih banyak dengarnya orang dengan yang sempat terkena COVID itu ya kena COVID, sembuh, selesai gitu. Tapi kan Mas Boya tadi sempat bilang juga dengan adanya post COVID condition ya, ataupun simptom yang sebetulnya bisa bertahan lama gitu. Hmm. Ya, bisa disebutkan nggak kira-kira apa aja simptomnya yang sampai saat ini Mas Boya sempat ini ya tahu, dan juga apakah itu bisa juga dimasukkan ke dalam rehabilitation medik atau mendapat treatment dari dokter-dokter rehab? Kayaknya saya betul-betul mempromosikan rehabilitasi medik sekarang Iya. ini. Gini loh, sebetulnya peran rehabilitasi medik itu pada pasien COVID itu bukan hanya setelah mereka sembuh. Seharusnya dimulai dari sejak ICU. Karena banyak sekali penelitian-penelitian yang lain ya, Hmm. bukan yang COVID ya. Sekarang kan COVID masih baru nih. Sedangkan penelitian rehabilitasi untuk akut COVID itu masih jarang. Untuk Hmm. pasien-pasien lain yang mirip-mirip terkait dengan pernafasan dan lain, biasanya jika rehabilitasi sudah dimulai sejak fase akut, mereka lebih cepat recovery. Otomatis kalau misalkan kita rumah sakit banyak kekurangan tempat tidur di ICU, otomatis jadi bisa mempercepat mereka sembuh sehingga kan bednya. Ya bisa bisa untuk yang lebih membutuhkan gitu ya. Ya, betul seperti itu. Kemudian post akutnya juga bisa rehabilitasi bisa untuk meningkatkan supaya mereka tadinya hanya bisa dari tidur hanya bisa berdiri, sekarang diajari juga diri menjadi duduk, terus bisa ke toilet dan lain-lain. Kemudian ternyata, nah banyak sekali terutama untuk pasien-pasien yang severe saat mereka di fase akut, biasanya mereka membawa lingering effect atau efek lanjutan setelah mereka sembuh. Misalkan dari muscle weakness apa otot-otot yang lemah, kemudian Hmm. neurologicalnya juga, dan Hmm. bahkan kalau Zul sempat baca, saya sering sekali menemukan artikel-artikel dari di BBC ya, Hmm. bahwa ada pasien dia sudah sembuh tapi dia merasa enggak fit untuk kembali bekerja. Akhirnya dia pada wanita masih muda, masih di bawah 30-an tahun, dia akhirnya bilang saya udah nggak bisa bekerja, saya berhenti dari bekerja. Saya nggak tahu kenapa kata dia. Padahal hal ini terkait mental health issue juga. Nah, di rehabilitasi medik Hannover Medical School sendiri di kampus kita Zul, Hmm. berdasarkan si Prof, karena kita ada penelitian post COVID syndrome juga ya, Hmm. pasien-pasien ini. Jadi 50% pasien yang long COVID syndrome yang datang ke Departemen Rehabilitasi Medik, ini khusus hanya di kampus kita. 50%-nya itu mereka nggak fit untuk bekerja. 50% ya, 50% Mas? yang datang ke kampus kita. Mereka nggak fit untuk kerja. Yang ke Departemen Rehabilitasi Medik. Terkait apa tuh biasanya mereka? Banyak sekali. Karena kita sekarang si bos hari Kamis kemarin saya berdiskusi dengan beliau. Beliau mempunyai metode pertama untuk assessment kondisi si pasien long COVID syndrome ini, dan ujung-ujungnya adalah untuk mengategorisasi treatment mana yang baik untuk kondisi pasien tertentu. Dan Hmm. kebanyakan pasiennya memang simptomnya itu gabungan, mulai dari simptom fisik seperti ototnya tadi, kemudian ada Hmm. juga yang fatigue dan mental, dan tapi ada juga pasien yang hanya kondisinya itu hanya mentalnya aja yang terganggu, ada juga yang hanya fisiknya aja yang terganggu, dan nanti kan tentunya rehabilitation treatment plan-nya harus berbeda-beda. Nah, jadi seperti itu. Oh, jadi terkait mental juga bisa ya itu. Bisa Oh. sekali banyak. Tapi memang memang COVID ini
nggak cuman masa ketika akutnya aja ya. Teman saya juga, salah satu teman saya itu sempat terkena juga. Beliau itu masih maksudnya 30 umur 30-an, awal 30-an juga, dan cukup aktif dan berolahraga juga. Sampai saat ini beliau sempat bilang bahwa ada gangguan pernafasan juga, Hmm. terkait itu, jadi cepat lelah dan lain-lain gitu. Dan artinya beliau juga sebetulnya bisa untuk ke dokter rehabilitasi medik untuk penanganan seperti itu. Ya, betul sekali. Nah, sayangnya di Indonesia sendiri ininya mungkin awareness si pasiennya juga yang jarang, bahwa untuk Hmm. kondisi-kondisi setelah COVID itu mereka masih memerlukan perawatan dan mereka Hmm. kadang masih bingung harus kemana sih ini. Nah, itu Hmm. dia. Hmm. 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 Dan Hmm. kalau saya waktu di Indonesia masih tinggi-tingginya COVID sekitar bulan Juli itu, saya diskusi juga dengan dokter rehab dari RSCM. Hmm. Sebetulnya di Indonesia juga bisa dilakukan namanya telerehabilitation untuk pasien-pasien ini. Sayangnya telerehabilitation ini tidak di-cover oleh BPJS. Oh, seperti itu ya. Sayang sekali ya. Aduh, menarik banget. PR-nya Hmm, banyak ya. makin banyak pertanyaannya ya. Makin kesini makin ini. Tapi perlu yang em, tapi karena terkait jam juga kayak Mas ya, kita udah jam 11.11 di sini nih, udah lebih dari 1 jam. Terima kasih sekali Mas Boya untuk waktunya. Saya yang harus Eh, terima kasih ke nah, Zul. mungkin lain kali kita bisa adakan lagi lanjutannya biar lebih jauh lebih banyak itu. Mungkin juga nanti di kedepannya kan tadi sempat dibilang chronic pain, apakah salah satu chronic heart pain juga termasuk gitu, yang sakit hati berkelanjutan yang Curhat ya. ditolak dan lain-lain, itu juga termasuk dalam rehabilitasi medik atau tidak. Rehabilitasinya yang lain. Em, eh, em, Closing remarks Mas sebelum kita tutup. eh Closing remark. Oh, sebelumnya ada pertanyaan selanjutnya. Apakah pernah penawaran untuk CBR ini pernah ditawarkan ke BPJS terakhir nih? Mungkin pertanyaan terakhir. Apakah, karena terkait sebetulnya kalau misalnya kita lihat ini kan ke depannya ya, dengan rehab medik gitu bisa menurunkan burden dari bukan tanggung jawab ya. Eh, apa sih burden bahasa Indonesia? Burden dari BPJS untuk pembayaran kronik gitu loh. Artinya bisa mengurangi tanggung jawab, burden tanggung jawab. Ya begitulah. Nah, Ya, ya. maksudnya mengurangi burden dari BPJS sendiri gitu dengan CBR. Maksud Zul, ada rencana dari BPJS untuk mengikut sertakan sebagai CBR itu termasuk jenjang dalam fasilitas kesehatan sehingga di cover. Betul, Terus betul. terang, Dua, mungkin maksudnya dua arah sih. Antara BPJS ke sana atau CBR, program CBR sendiri yang dari yang sudah ada sekarang ada, sempat di saat yang diidikan oke. ke BPJS. Yang setahu saya sendiri sebetulnya apa, saat saya melakukan assessment itu di Indonesia, jadi biasanya CBR kader itu hanya bisa menemani si pasien sampai untuk mengantarkan either ke dokter umum atau ke rumah sakit jika mereka membutuhkan treatment tertentu. Tapi untuk treatmentnya sendiri jika dilakukan oleh si kadernya, baik itu di rumahnya si pasien, itu tidak ada cover dari BPJS. Tapi jika dibawa ke dokter umum atau ke rumah sakit, otomatis bisa di cover oleh BPJS. Akhirnya balik Mudah-mudahan ke lagi. depannya bisa ini ya. Jadi, Hmm, tapi mungkin nggak ada tahu saya mekanismenya itu harus didiskusikan lebih kali lanjut. aja nanti ada Dengan Pak Ali Gufron tuh, Zul. komisi BPJS denger gitu kan, ngangkat dirimu jadi advisernya gitu ya. Zul, Zul kan ini kan satu alma mater dengan Pak Ali Gufron, direktur BPJS. Coba dong. Aduh, udah beda level mas saya mah. Oke, now the closing remarks, Mas, dari tema hari ini. Adakah closing remarks-nya tentang Hmm. rehabilitasi medik, disabilitas, dan Ya, mungkin oke. masyarakat inklusif ya? Oke, pertama saya ucapkan dulu terima kasih banyak buat Zul karena ini udah mau bersedia menjadi host dadakan. Alhamdulillah sepertinya Zul enjoy banget. Mungkin nanti saya bisa minta tolong lagi nih. Yang kedua terkait closing. Ini sebetulnya cukup challenging kalau dibilang closing. Tapi ya minimal saya melihat
minimal Zul dan teman-teman yang lihat baik dari YouTube dan juga Zoom bisa tahu juga bahwa rehabilitasi ini cakupannya sangat luas, bukan hanya untuk kepentingan individu sendiri, tetapi juga sampai dengan efeknya itu sampai dengan pembangunan tadi ya, untuk kegiatan ekonomi. Jadi saya harapkan di Indonesia khususnya bisa ada apa sih inisiatif atau kesadaran minimal, karena ini dibutuhkan yang sistemik, bukan hanya dari bottom up tapi juga top down. Jadi mudah-mudahan pemerintah juga bisa melihat pentingnya hal ini, dan jika diperlukan insya Allah kita juga bersedia gitu untuk membantu peningkatan rehabilitasi medik sehingga Sustainable Development Goal yang direncanakan oleh PBB sendiri tahun 2030 itu tercapai sesuai tujuannya, leave no one behind, sehingga semuanya bisa merasakan pencapaian tersebut. Ya, terima kasih sekali. Kalau misalnya boleh saya nambahin, mungkin bukan masalah sustainable goal-nya, tapi bagaimana memang kita harus bisa merangkul either dengan goal ataupun tidak, merangkul semua orang untuk bisa menjadi masyarakat inklusif ya. Kayak gitu Betul ya Mas sekali. ya. Terima Terima kasih kasih sekali banyak. kesempatannya untuk hari ini. Saya banyak belajar dari Mas Boya ini, dan ya saya sebagai host saya kembalikan lagi ke host aslinya sekarang, ke Mas Boya. Oke, terima kasih banyak semuanya yang nonton. Terima kasih banyak Zul yang sudah jadi host. Saya ucapkan apa ya itu? Saya jadi ini. Terima kasih Speechless banyak ya. ya yang sudah Kau hadir. ya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Nanti juga Mohon jika ada maaf. koreksi, uh, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Zul, jangan dulu tutup. Ini gimana? Pause self recording ya? Stop recording. Yap.